Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ananda semua kelas 9 SMP Tenggimil Akhlak yang senantiasa Allah berkahi. Bisa doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas materi tentang zakat fitrah, ya, di mana pembahasan zakat ini ada dua. Yang pertama sudah kita bahas mengenai zakat fitrah, mulai dari apa itu zakat fitrah atau definisinya, kemudian kadar atau ketentuan yang harus dikeluarkan dari zakat fitrah, kemudian yang ketiga syarat-syarat wajib zakat fitrah, dan yang keempat waktu dikeluarkannya zakat fitrah. Untuk pembahasan saat ini kita akan masuk kepada zakat yang kedua, yaitu zakat mal atau zakat harta. Mari kita simak pembahasan mengenai zakat mal ini, dan juga kalian bisa melihat buku paket PABP kalian tentang pembahasan zakat mal. Pengertian zakat mal secara istilah atau terminologi adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula. Apa saja yang termasuk jenis-jenis kekayaan itu? Kita lihat, ada 8 jenis kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, jika di antara kalian ada salah satunya, jadi harus dikeluarkan zakatnya. Ada emas dan perak, hewan ternak, harta perdagangan, hasil pertanian, harta rikas dan ma'adin, harta hasil laut, harta profesi, dan investasi. Nah, ini adalah 8 jenis kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Mari kita simak pembahasan dari ke-8 poin jenis kekayaan ini. Yang pertama yaitu zakat emas perak. Untuk zakat emas dan perak, syaratnya adalah emas dan perak ini tidak dipakai sebagai perhiasan. Kemudian nisabnya untuk emas sebesar 85 gram dan untuk perak sebesar 595 gram. Untuk waktunya atau haulnya yaitu selama 1 tahun. Jadi jika sudah kepemilikan selama 1 tahun dan sudah mencapai nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya yaitu sebesar 2,5%. Adapun jika sudah dimiliki selama 1 tahun tapi kurang dari nisabnya, atau kalau emas kurang dari 85 gram, perak kurang dari 595 gram, maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kita lihat contoh untuk zakat emas dan perak agar kita lebih paham. Seseorang memiliki emas seberat 150 gram telah dimiliki selama 1 tahun. Berarti ini udah lebih ya. Tadi 85 gram, nah ini memiliki 150 gram. Dan dia dimiliki sudah selama 1 tahun. Berapa gram besar zakatnya? Kita hitung. 150 gram dikali 2,5%. Dan hasilnya yang harus dikeluarkan zakatnya adalah sebesar 3,75 gram dari emas tersebut. Contoh yang kedua, contoh perak. Seorang sudah memiliki perak seberat 1250 gram. Ini sudah lebih dari nisabnya Telah dimiliki selama 1 tahun. Berapa gram zakatnya? Sama seperti emas. 1250 gram dikalikan 2,5%. Yaitu sebesar 31,25 gram yang harus dizakatkan. Ini mengenai zakat emas dan perak jika kalian memiliki
emas yang sudah mencapai batas nisabnya sebesar 85 gram, atau perak sebesar 500, ya. Berapa di sini? 595 gram. Ya, jadi kalian harus dikeluarkan zakat emas atau peraknya sesuai dengan kepemilikannya. Kemudian masuk yang kedua, yaitu zakat ternak. Zakat ternak dibagi menjadi 3 hewan ternak, yaitu yang pertama unta, sapi atau kerbau, kemudian kambing. Tabelnya bisa kalian lihat ini, ya. Jadi ada nisab-nisabnya. Paling sedikit adalah 5 ekor unta, ya, ini untuk unta, dan paling banyak itu ya bisa melebihi ratusan, ya, bisa ratusan. Jadi jika hanya memiliki 1 sampai 4 unta, dia tidak wajib dibayarkan zakatnya. Tapi kalau sudah punya 5, ya, 5 lebih unta, tergantung berapa banyak ekornya, ya, berapa banyak ekor untanya, ya. Jika 5 lebih, sesuai dengan tabel di sini harus dikeluarkan. Ini untuk sapi, ya. Jadi jika baru memiliki 1 sampai 29 ekor sapi atau kerbau, dia tidak wajib dibayarkan zakatnya. Adapun jika sudah memiliki 30 lebih ekor sapi atau kerbau, dia wajib dibayarkan zakat sesuai dengan kadarnya, seperti contoh dalam tabel. Kemudian untuk nisab kambing juga demikian, ya. Jika 1 sampai 39 ekor dia punya ekor kambing, dia tidak wajib dibayarkan zakatnya. Adapun jika telah memiliki 40 ekor kambing lebih, dia wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Masuk kepada zakat perdagangan. Zakat perdagangan pertama dihitung dari nilai barang yang diperdagangkan. Kemudian nisabnya atau batasnya yaitu setara dengan 93,4 gram emas untuk waktunya setiap tahun Komariah, atau lebih mudahnya yaitu setiap tahunnya. Kemudian zakat yang dikeluarkan sama dengan zakat emas, yaitu 2,5%. Untuk zakat tanaman dan buah-buahan, jenis tanaman yang ada seperti biji-bijian, umbi dan sayur-sayuran, dan buah-buahan, tanaman hias, tanaman keras, rumput-rumputan, dan daun-daunnya. Untuk jenis-jenisnya bisa kalian lihat dalam buku paket kalian. Untuk tanaman ini nisabnya adalah sebesar 750 kg. Kemudian untuk waktunya bukan setiap tahun, tapi setiap kali panen. Ya, bisa jadi dalam 1 tahun 2-3 kali panen, dan wajib dikeluarkan zakatnya. Ada 3 kriteria. Untuk zakat sebesar 5%, ini jika tanamannya itu diairi oleh alat atau ada biaya untuk perairannya, ya, menggunakan alat full secara penuh, ya, mulai dari waktu penanamannya sampai dia panen, dia full menggunakan alat atau ada biaya untuk perairannya, maka dia keluarkan zakatnya sebesar 5%. Adapun 7,5%, 7,5% yaitu kadang diairi oleh alat, ya, dengan biaya perairan atau juga dengan air hujan. Kemudian untuk 10% dia full, ya, sampai dia panen. Dari awal dia menanam sampai dia panen itu full diairi oleh air hujan, atau dia menadahkan air hujan kemudian untuk menyirami tanaman-tanamannya. Nah, inilah kadar-kadar zakat yang dikeluarkannya. Kemudian untuk yang kelima yaitu zakat rikaz dan ma'adin. Apa itu rikaz dan ma'adin? Yang pertama, rikaz adalah penemuan barang berharga peninggalan orang-orang terdahulu. Contohnya seperti emas,
perak, berlian, dan barang-barang berharga lainnya. Nisabnya ini tidak ada nisab, ya. Jadi tidak ada batasannya. Untuk waktunya ketika ia ditemukan. Dan zakat yang dikeluarkannya adalah sebesar 20% jika yang ditemukan adalah emas atau perak, dan 2,5% jika yang ditemukannya adalah bukan emas atau perak. Ya. Jadi ketika seseorang itu menemukan benda berharga peninggalan orang-orang terdahulu, ya, misalkan ditemukan sebesar 50 gram emas, berarti dia harus dikeluarkan zakatnya sebesar 20% dari 50 gram emas tersebut. Atau jika menemukan uang, ya, uang sebesar ratusan juta, maka dia harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari uang yang telah ditemukan dari peninggalan orang-orang terdahulu itu. Kemudian yang kedua adalah ma'adin. Untuk ma'adin hanya beda dari definisinya saja. Ma'adin ini adalah pemberian bumi. Jadi memang dari alam itu tersendiri yang terbentuk dari benda-benda berharga. Bisa saja misalkan di dalam jika ada seorang yang menggali sumur, ya, atau sedang proyek, ya, menggali tanah itu, kemudian ditemukan ada barang-barang berharga, maka barang-barang berharga tersebut harus dikeluarkan zakatnya. Untuk nisab, waktu, dan berapa kadarnya itu sama dengan rikas. Kemudian yang keenam adalah hasil harta laut. Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa hasil laut baik berupa mutiara, kemudian kristal, ikan, dan hasil laut lainnya tidak wajib dizakati. Namun, ya, menurut imam mazhab yaitu Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa hasil laut wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai satu nisab. Pendapat ini nampaknya sangat sesuai dengan situasi saat ini, ya, di mana hasil ikan yang telah digarap oleh perusahaan-perusahaan besar dengan peralatan modern justru menghasilkan uang yang sangat banyak, ya. Jadi zaman sekarang itu dengan alat, ya, dia bisa menghasilkan atau panen ikan, ya, di laut itu. Oleh karena itu wajib dikeluarkan zakatnya. Itu berupa jenisnya ikan, kemudian nisabnya, batas nisabnya yaitu sebesar 200 dirham atau 595 gram perak, ya, sama dengan zakatnya perak, ya. Kemudian waktunya adalah saat diperoleh hasilnya. Jika misalkan hari itu dia dapat, ya, lebih dari nisabnya, ya, maka saat itu juga dia wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Namun jika kurang dari nisabnya atau kurang dari 200 dirham, itu maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Ini mengenai harta hasil laut, ya, berupa ikan, yang paling sering yaitu berupa ikan. Kemudian yang ketujuh adalah zakat profesi. Zakat profesi, ya, nisabnya setara nisab emas, yaitu 85 kg emas. Kemudian waktunya yaitu saat menerima gaji atau sisa kebutuhan pokoknya. Zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%. Jadi zakat profesi ini banyak, ya, profesi sekarang ini, baik itu menjadi dokter, kemudian buruh pabrik, guru, dan lain sebagainya. Jadi ketika dia mendapatkan gaji, kemudian dihitung-hitung dari kebutuhan pokoknya, sisanya itu dikeluarkan zakatnya. Yang kedelapan adalah zakat investasi. Zakat investasi bisa berupa sewa gedung, atau kalau yang banyak saat ini yaitu kontrakan, ya, rumah dikontrakan, kemudian toko-toko yang disewakan juga, dan kendaraan yang disewakan, baik itu
bus, kemudian minibus dan lain sebagainya. Untuk nisabnya setara dengan nisab emas, yaitu 85 kg emas. Untuk waktunya tidak hanya setahun, tidak harus setahun maksudnya. Ya, jika ada salah satu miliknya disewakan, kemudian dia mendapatkan keuntungan, nah keuntungan itu harus dizakatkan. Berapa besarnya? Yaitu sebesar 2,5% atau 2,5%. Nah, ini adalah kedelapan jenis kekayaan yang wajib dibayarkan zakatnya sesuai dengan kadar atau ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Selanjutnya, seperti yang sudah kalian ketahui, bahwasanya ada 8 asnaf, ya, 8 mustahik zakat. Ya, mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fuqara atau fakir. Fakir adalah seorang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali. Ya, tidak ada pekerjaan, jadi tidak ada penghasilan. Ini disebut fakir. Kemudian miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki penghasilan tapi tidak cukup untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian amil. Amil yaitu petugas pengumpul zakat atau orang-orang yang mengurusi zakat. Ini disebut dengan amil. Kemudian mu'allaf yaitu orang-orang yang baru masuk Islam, ya, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh karena Allah. Kemudian budak, ya, kalau zaman sekarang itu bisa disebut dengan ART, asisten rumah tangga. Kemudian gharim, ya, berhutang atau dia memiliki hutang untuk menyambung hidupnya. Kemudian sabilillah, sabilillah yaitu perang fisik membela agama Islam. Contohnya para relawan, kemudian para mujahid-mujahid. Nah, itu adalah sabilillah. Yang terakhir yaitu ibnu sabil, itu orang-orang yang kehabisan bekal, baik dia melakukan perjalanan di dalam negerinya sendiri atau melakukan perjalanan di negeri orang lain. Orang-orang yang melakukan perjalanan tersebut disebut musafir, ya, orang yang dalam perjalanan. Nah, ini adalah 8 mustahik zakat yang berhak menerima zakat, ya, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Jadi zakat yang kita bayarkan, yang kita keluarkan, baik itu zakat fitrah atau zakat dari jenis kekayaan yang kita miliki, kita serahkan kepada lembaga, ya, suatu lembaga pengelola zakat. Kemudian dari lembaga pengelola zakat ini akan memberikan kepada mustahik zakat yang ada 8 ini. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, gharim, sabilillah, dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Kemudian pembahasan kita yang terakhir yaitu manfaat dari zakat fitrah secara umum, itu membuat gembira orang yang lemah, ya, dan tidak mampu pada saat hari raya. Ini kita membuat senang, membuat gembira orang-orang yang menerima zakat, khususnya orang-orang yang memang keterbatasan hartanya. Kemudian membersihkan diri dari sikap egois, ya, atau kikir, pelit. Jadi kita nggak boleh pelit. Dari zakat ini kita membersihkan diri kita. Kemudian mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Bahwasannya nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu kita syukuri dengan kita memberikan nikmat juga kepada orang lain. Yang keempat yaitu mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan. Jadi kita berusaha untuk memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada mereka yang membutuhkan, agar mereka yang membutuhkan itu tidak melakukan suatu tindak keburukan, ya. Kita berikan rezeki dari kita, kemudian mereka itu bisa menikmati dari rezeki-rezeki yang telah kita berikan dari zakat tersebut. Yang terakhir yaitu menjalin tali kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat, ya. Jadi kita akan sama-sama tentram, damai hidupnya, penuh dengan kasih sayang karena sesama kita saling peduli melalui zakat. Ini ananda semua mengenai materi tentang zakat fitrah dan zakat mal.
Semoga kelak ketika kalian sudah mulai dewasa nanti, memiliki penghasilan sendiri, atau memiliki jenis kekayaan dari 8 jenis kekayaan yang tadi disebutkan, kalian sadar akan mengeluarkan zakatnya. Kalau untuk zakat fitrah, sudah setiap tahun kalian kerjakan, alhamdulillah, sampai di usia kalian yang sekarang ini. Nah, untuk zakat mal nanti, jika kalian sudah memiliki penghasilan atau memiliki kekayaan dari jenis 8 tadi, kalian bisa mengeluarkan zakat sesuai dengan kadar atau ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Demikian Anda semua untuk pembahasan materi mengenai zakat ini. Semoga Allah senantiasa memberikan selalu pencerahan kepada kita, memberikan hati kita istiqomah untuk peduli terhadap sesama kita melalui zakat ini. Wallahu a'lam bishawab. Semua yang benar datang dari Allah dan salah yang dari Mister pribadi yang menyampaikan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.